Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Aziz dengan NPM 247322019 dari Program Studi Teknologi Pangan dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya ingin memberitahu bagaimana cara saya menghitung perhitungan uji hedonik beserta tabel ANOVA. Langsung simak video berikutnya ya. Nah, berikut merupakan contoh data dari pengujian hedonik dengan sampel klepon cookies yang terbagi menjadi dua sampel dengan kode 531 dan 756. Langsung saja, yang pertama kita harus menghitung nilai YI. Nilai YI didapat dengan menjumlahkan nilai sampel 531 dan 756. Kita ambil contoh pada panelis bernama Hernando. Hernando memberi nilai 4 pada 531 dan nilai 4 juga pada sampel 756. Lalu kita jumlahkan saja, maka hasilnya 8. Lalu ada sigma I YI kuadrat. Nilai ini diperoleh dengan mengkuadratkan nilai sampel 531 dan 756 lalu ditambahkan. Kita ambil contoh lagi pada panelis bernama Hernando. Hernando sama-sama memberi nilai 4. Kita kuadratkan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka hasilnya 32. Berikutnya ada YI kuadrat. Nilai YI kuadrat diperoleh dari mengkuadratkan hasil dari YI. Pada panelis bernama Hernando, nilai YI-nya yaitu 8, maka kita kuadratkan hasilnya menjadi 64. Dan lakukan perhitungan tersebut dari panelis 1 sampai panelis terakhir. Lalu yang di bawah ada nilai YJ sigma J YI J kuadrat dan YJ kuadrat. Perhitungannya sama seperti nilai YI sigma I YI kuadrat dan YI kuadrat. Namun ini perhitungannya langsung ke bawah. Misalnya pada YJ. Pada kode sampel 531, kita langsung jumlahkan semuanya ke bawah. 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 dan seterusnya sampai hasilnya 166 pada sampel 531 dan 133 pada sampel 756. Dan sigma J YI J kuadrat, masing-masing nilai sampel kita kuadratkan. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan seterusnya kita kuadratkan lalu dijumlahkan sampai mendapat hasil 824 pada kode sampel 531 dan 547 pada kode sampel 756. Dan YJ kuadrat juga langsung kita kuadratkan hasil dari YJ yang sudah kita peroleh. Jadi, YJ pada sampel 531 yaitu 166 kita kuadratkan, maka hasilnya 27556. Dan pada kode sampel 756, nilai YJ-nya 133, kita kuadratkan sehingga hasilnya 17689. Dan catatan penting, nilai YI dan YJ serta sigma YI dan YJ kuadrat, nilai yang diperoleh harus sama. Kecuali YI dan YJ kuadrat itu tidak harus sama. Lalu kita totalkan, maka total dari YJ kuadrat yaitu 45245. Ini merupakan hasil penjumlahan dari YJ kuadrat dan juga nilai YI dan sigma J YI J kuadrat. Nah, data yang barusan kita hitung ini diperlukan untuk menghitung perhitungan tabel ANOVA. Lalu selanjutnya kita akan menghitung tabel ANOVA dari atribut penilaian rasa dengan sumber keragamannya yaitu ada derajat bebas, jumlah kuadrat dan kuadrat tengah dari contoh uji, panelis, galat, dan juga total. Kita singkat saja, yaitu ada DB dari contoh uji, DB panelis, DB galat, dan juga DB total. Lalu ada jumlah kuadrat, JKC, JKP, JKG, dan JKT. Lalu ada KTC, KTP, KTG, dan juga kuadrat tengah totalnya. Dan untuk menghitung sumber keragaman dari derajat bebas contoh uji, itu caranya dengan cara jumlah sampel yang kita uji kita kurangi 1. Di sini sampel yang diuji ada 2, maka hasilnya 1. Lalu ada derajat bebas dari panelis, yaitu jumlah panelis keseluruhan kita kurangi 1. Di sini jumlah panelis ada 35, lalu kita kurangi 1, maka hasilnya 34. Lalu ada derajat bebas galat, yaitu diperoleh dengan cara
derajat bebas contoh uji dikali derajat bebas panelis, yaitu 1 dikali 34 maka hasilnya 64, lalu kita totalkan menjadi 69. Selanjutnya kita akan menghitung sumber keragaman dari jumlah kuadrat contoh uji, panelis, galat, dan juga total, atau kita singkat saja menjadi JKC, JKP, JKG, dan juga JKT. Lalu sebelum kita menghitung nilai jumlah kuadrat, kita harus menghitung faktor koreksi terlebih dahulu. Faktor koreksi kita peroleh dari total YI atau total YJ kita kuadratkan dibagi jumlah panelis dikali jumlah contoh uji. Ini perhitungannya yaitu dengan cara 299 kita kuadratkan dibagi 35 dikali 2. Maka hasilnya 1,277,15. Lalu kita akan menghitung JKC. JKC itu diperoleh dari total dari YJ kuadrat dikurangi jumlah panelis dikurangi FK. FK yaitu faktor koreksi. Maka perhitungan seperti ini. 45245 dibagi 35 dikurangi 1,277,15. Maka hasilnya 15,56. Lalu kita akan menghitung JKP. JKP diperoleh dari total YI kuadrat dibagi jumlah sampel dikurangi FK atau faktor koreksi. Maka perhitungannya 2631 dibagi 2 dikurangi 1,277,15. Maka hasilnya 38,35. Lalu selanjutnya kita akan menghitung JKT. Rumusnya yaitu sigma I YIJ kuadrat dikurangi FK. Atau perhitungannya seperti ini. 1371 dikurangi 1,277,15, maka hasilnya 93,85. Lalu kita akan menghitung JKG. JKG itu diperoleh dengan cara JKT dikurangi JKC dikurangi JKP. Atau perhitungannya seperti ini. 93,85 dikurangi 15,56 lalu dikurangi 38,35, maka hasilnya 39,94. Dan selanjutnya kita akan menghitung sumber keragaman dari kuadrat tengah, contoh uji, panelis, galat, dan juga total. Kuadrat tengah dari contoh uji itu diperoleh dari JKC dibagi derajat bebas dari contoh uji sampel, atau perhitungannya seperti ini. 15,56 dibagi 1 sama dengan 15,56. Lalu KTP. KTP diperoleh dari JKP dibagi derajat bebas panelis, atau perhitungannya seperti ini. 38,35 dibagi 34. Maka hasilnya 1,12. Lalu kita akan menghitung KTG. KTG diperoleh dari JKG dibagi derajat bebas galat. Atau perhitungannya seperti ini. 39,94 dibagi 34 maka hasilnya 1,17. Lalu untuk menghitung kuadrat tengah totalnya kita jumlahkan saja. Dari KTC, KTP, KTG kita jumlahkan. Atau perhitungannya 15,56 ditambah 1,12 ditambah 1,17. Maka hasilnya 17,85. Lalu selanjutnya kita akan menghitung sumber keragaman dari F hitung. Dan F hitung ini kita peroleh dari KTC dibagi KTG. Atau perhitungannya seperti ini. 15,56 dibagi 1,17. Maka hasilnya 13,29. Dan pengujian kali ini kami menggunakan taraf kepercayaan dengan alfa 5% atau 0,05 dan berdasarkan tabel binomial F tabelnya yaitu 4,17. Nah, setelah kita menghitung data dari uji hedonik dengan atribut penilaian rasa, berdasarkan hasil dari tabel ANOVA-nya, kita memperoleh hasil F hitung kita sebesar 13,29 dengan F tabel kita sebesar 4,17, dan F tabel ini diperoleh dari taraf kepercayaan tabel binomial dengan alfa 5% atau 0,05. Nah, hasil menunjukkan bahwa F hitung kita hasilnya lebih besar daripada F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua sampel ini terdapat adanya perbedaan yang nyata ataupun secara signifikan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ingin meminta maaf apabila saya keliru atau salah dalam penyampaian.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.